Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang saya hormati pada Bapak serta Ibu SDN Tanah Baru 3 dan SDN Tanah Baru Solokan 2 serta Ibu kepala sekolahnya yang cantik, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, di sini setelah saya melaksanakan diklat pendidikan selama 10 hari di BBMGP Bandung, saya akan mengimplementasikan pelajaran yang telah saya terima pada ibu-ibu sekalian. Jadi saya berbagi praktik baik hasil dari pelatihan saya ini. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang meningkatkan karakteristik siswa melalui kegiatan pembiasaan 5S. Jadi di sini apa itu 5S? 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang harus kita laksanakan atau biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu melihat dari lapor pendidikan yang ada di SDN Tanah Baru 3, yaitu nilai terendahnya di literasi. Tetapi ya, di sini yang paling rendahnya ada akar masalahnya. Itu akar masalah dari literasi itu adalah karakter siswa. Jadi saya ambil karakter siswa dalam masalah yang insya Allah dapat diselesaikan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di sekolah SDN Tanah Baru 3. Yaitu karakter siswa harus dibangun melalui pembiasaan sehari-hari, karena karakter ini dapat ditanamkan dari sejak masih kecil sehingga anak dewasa, baik di lingkungan kelas, sekolah maupun di lingkungan kehidupannya atau di lingkungan rumah tangganya. Itu harus dilakukan setiap hari, karena pembiasaan itu adalah pembiasaan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sebagai contoh tauladan yang baik untuk umatnya. Jadi di sini tidak hanya kita dalam pembelajaran, akan tetapi memang sudah dari Al-Quran sudah ditetapkan kita sebagai guru harus menjadi tauladan yang baik, sebagai contoh baik, contoh pada keluarga kita dan pada siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian keduanya, lingkungan sekolah perlu dibangun melalui contoh dan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan itu harus kita gali dari yang paling kecil ya, sampai permasalahan itu yang paling besar. Nanti saya akan jelaskan yaitu apa permasalahan yang paling kecil dan paling
Otomatis setelah ucapan salam kita yang harus menjawabnya, bukan harus lagi, wajib menjawab salam tersebut. Kemudian itu pembiasaan yang kecil. Pembiasaan 5S menjadi langkah sederhana namun efektif untuk membentuk budaya di sekolah dan di rumah. Next. Tujuan pembiasaan 5S. Satu, yaitu membangun karakter siswa yang berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan nilai saling menghargai. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang harmonis. Yang keempat, membiasakan interaksi yang positif antar siswa dan guru. Senyum, wujud sikap ramah dan bersahabat. Yang keduanya, membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang ketiganya, mengurangi ketegangan dan mendekatkan hubungan. Nah, di sini kita di sekolah harus berkolaborasi, ya baik dengan guru, lingkungan sekolah atau warga sekolah. Terutama pada warga sekolah, lingkungan kita itu anak-anak yang utama. Ketika kita bertemu, walaupun kita tidak kenal orang tersebut, setidaknya kita tersenyum sebelum mengucapkan salam. Sana. Kemudian Ambilin karena senyum tersebut kita merasa dihargai. Itu belum mengucapkan salam. Senyum saja kita sudah merasa dihargai oleh orang lain. Berarti dia baik kepada kita. Dia niat baik kepada kita. Itu dari senyum saja. Apalagi keberlanjutannya. Kemudian salam. ambilin kursi. Senyum tadi. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita mendoakan, saling mendoakan, memberikan keberkahan baik kita pribadi maupun orang yang kita ucapkan. Berarti kita saling mendoakan itu dengan salam saja. Kemudian menjaga nilai keagamaan secara sopan dan santun. Memang dalam agama kita, agama Islam, mengucapkan salam itu wajib. Salam pada pribadi kita sendiri, salam pada orang yang ada di lingkungan kita sendiri, maupun kita melewati apa namanya kuburan tuh, TPK ya, itu TPU. Ya. Kita juga mengucapkan salam itu karena wajibnya mengucapkan salam. Kemudian selain itu contoh salam, gitu. Tidak salam saja, bisa juga kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore itu ya. Untuk non muslim mungkin seperti itu ucapannya, selamat siang, selamat pagi. Itu kan tanda sopan santun kita ketika kita berhadapan atau melewati orang lain. Kemudian menyapa teman dan warga sekolah dengan penuh hormat. Kemudian menumbuhkan sikap peduli dan peka sosial. Contohnya menanyakan kabar atau memberikan perhatian sederhana. Setelah kita mengucapkan salam, tentunya kita tegur sapa, baik pada guru, pada teman yang lainnya. Kita bisa mengetahui kabar mereka dari kita menyapa. Apakah dia kelihatan gembira, sedih, atau biasa-biasa saja menghadapi kita. Kita akan tahu ya orang lain itu keadaannya. Karena apa? Karena jawaban mereka kita menyapa. Kemudian berbicaranya kita harus sopan. Ya. Biasa. Kita bisa tahu orang yang ngomongnya lebay, orang yang biasa saja, atau orang yang sedang emosi. Ya, kita bisa tahu, apalagi di lingkungan sekolah kita. Kita sering ya menghadapi rekan-rekan kita bisa tahu mereka itu sedang bagaimana suasananya. Itu
berbicara dengan nada yang lembut. Jadi di sini juga kita harus memiliki sopan santun ketika kita berbicara. Contohnya, ketika teman bicara, guru berbicara, atau yang lain berbicara, itu tidak boleh kita potong pembicaraannya. Dan itu harus kita dengarkan dulu pembicaraannya, baru kita mulai berbicara, menanggapi pembicaraan beliau. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian berpakaian juga sama. Ya, berpakaian itu tidak hanya cakep, bagus, yang penting sopan. Kemudian berpakaian rapi. Itu baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Itu cara berpakaian juga kita bisa tahu pakaian orang yang dia mah orangnya bisa menutup aurat. Oh ini mah orangnya memangnya tomboy, jadi pakai pakaiannya seperti ini, tapi masih sopan gitu, batasan sopan gitu. Walaupun tidak menutupi aurat semua, itu adalah kesopanan yang harus kita perhatikan. Apalagi pada anak-anak kita harus benar-benar bagaimana kita memberikan contoh pada anak itu cara tata krama dan berbicara, ya, supaya anak itu memiliki akhlak yang mulia. Itu dari kita sendiri, dari kita dulu sebagai guru memberikan contoh. Sama kalau pakaian kita rapi, ya, kemudian gaya kita juga sangat elegan, otomatis anak-anak juga akan mencontoh ya kita. Coba kalau kita sebagai guru gebrek-gebrek, jangankan teman yang lain, anak-anak itu suka berbicara, Bu itu mah begitu, Pak itu mah begitu. Sama seperti kita, makanya kita sebagai guru harus sebagai contoh. Kalau di depan anak, jangan mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk didengar untuk anak. Itu. Di sini sekarang manfaat pembiasaan 5S. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Benar, dengan adanya sopan santun dan akhlak yang mulia bisa meningkatkan disiplin, dan dia juga akan tanggung jawab. Itu karena sudah biasa. Contohnya ya, di sekolah selain kita mengucapkan salam dengan tata krama yang baik, berbicara dengan sopan santun, kita bisa melakukan gotong royong di sekolah. Itu akan ada rasa tanggung jawabnya ketika kita bisa berkolaborasi bersama, ya, dengan pembiasaan yang telah diprogramkan di sekolah kita. Apalagi di sekolah kita sudah ada program pertama untuk meningkatkan akhlak siswa-siswi kita. Ada Jumat mengaji. Setelah mengaji, kemudian dia melaksanakan sholat duha. Kemudian ada ceramah agama yang mengajarkan tentang akhlak. Jadi sudah tersimpan di dalam diri mereka itu, ya, tauladan yang baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya, meningkatkan hubungan sosial yang sehat. Dengan adanya 5S, ia bisa berteman, bersahabat, atau bersosialisasi dengan masyarakat dengan sopan dan santun. Yang keempat, membantu membentuk karakter jangka panjang. Kalau dari kecil sudah dididik tata krama yang baik, sopan santun yang baik, ya, dia akan terus berlangsung sampai dia dewasa. Dia akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu diajari sama orang tua lagi karena sudah biasa. Contohnya, ketika ada tamu di rumah, anak itu karena sudah terbiasa langsung salam.
dalam tata krama. Kemudian dia tidak akan minta uang ketika ada tamu banyak. Ya, seperti itu karena dia sudah tahu sopan santun. Sekarang kita lanjut pada strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaannya yang pertama yaitu guru memberi contoh langsung. Ya. Role model berarti gurunya yang menjadi model. Dari luar sekolah, ketika anak salim diterima oleh guru, di dalam kelas itu kita sudah mencontohkan hal-hal yang baik agar tertanam sikap baik terhadap anak murid kita. Nah, tidak hanya di sekolah, ya, dia akan menanamkan pembiasan-pembiasan itu di luar sekolah atau di lingkungannya. Kemudian yang kedua, evaluasi rutin guru atau wali kelas. Nah, di sini kita sering menemukan anak ya, kalau di dalam kelas, Bu, si anu, ya sering kita temukan di dalam kelas. Kita bisa mengevaluasi, berarti sudah berhasil belum pembiasaan 5S kita. Kalau dia masih berbicara yang kotor, kemudian menjelekkan nama orang tua, berarti kita belum berhasil. Kadang-kadang kan anak laporan, Bu, saya dikatain, saya diejek sama anak-anak, berarti kita belum berhasil. Nah, kita harus evaluasi bagaimana caranya supaya anak tidak melakukan itu lagi atau melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Kemudian yang keempat, memberikan penghargaan bagi siswa yang konsisten. Jadi di sini setiap kelas kita tahu siswa kita itu dari dia akhlaknya kurang baik sampai dia memiliki akhlak baik, ada perubahannya. Otomatis kita sebagai guru harus memberikan reward. Apa saja ini mah, tidak mesti hadiah dulu. Pertama dengan bahasa kita yang baik. Ya, bahasa apa yang baik kita ucapkan kepada siswa kita supaya anak itu merasa senang. Kemudian yang kedua, rewardnya setiap kelas. Di kelas kita ini sudah ada nih perubahan. Oh, dia akhlaknya udah meningkat, yang tadinya suka ngatain orang tua sekarang mah sudah tidak. Kemudian dia bisa bertanggung jawab. Biasanya di dalam kelas dia selalu ngeyel, sekarang tidak. Kemudian tanggung jawabnya membersihkan kelas, tadinya malas sekarang rajin karena tanggung jawabnya pada pikir. Nah, nanti kita kasihkan dulu. Ya, diberikan hadiah. Biasanya akan dilakukan 1 bulan 1 kali untuk pemberian hadiah. Itu pada siswa yang benar-benar konsisten dari awal sampai penilaiannya kita nilai itu benar-benar ada perubahan. Itu. Kita lanjut peran guru dan sekolah. Yang pertama, guru sebagai tauladan utama. Tadi yang sudah dikatakan dari awal, guru itu benar-benar sebagai contoh. Guru itu sebagai model bagi siswanya. Apabila gurunya berakhlak baik, otomatis siswanya juga akan mencontoh. Dia malah ingin seperti guru itu, seperti ibu itu. Saya ingin seperti ibu itu. Itu adalah tauladan utama. Yang keduanya, sekolah menyediakan lingkungan yang mendukung. Ya, di sini alhamdulillah ya, di sekolah saya sudah lagi dibangun musola. Mudah-mudahan ya musolanya bagus, anak-anak juga jadi semangat untuk melaksanakan apa? Ibadah. Ya.
Tadinya nilai literasi, ya, dari karakter siswa yang buruk, kemudian ada peningkatan lebih baik lagi. Itu yang diharapkan oleh sekolah SDN Tanah Baru 3. Jadi dari karakter yang diterapkan pada 5S setiap hari akan meningkatkan penilaian di rapor pendidikan SDN Tanah Baru 3 dalam literasi dengan akar masalah karakter siswa. Next. Kesimpulannya, 5S adalah pembiasaan sederhana namun sangat efektif. Kemudian yang keduanya dapat membentuk karakter positif secara konsisten. Yang ketiganya budaya 5S harus dilakukan bersama dan berkelanjutan. Mudah-mudahan program yang telah saya buat dari pelatihan BCKS di Bandung ini akan saya implementasikan di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun saya berada. Tidak dipilih